Chapter 171 Book 8. B8C8, Berani dan Lihai. Azure Dragon. Pendeta Yansu menatap Azure Dragon, sedikit kesal. Kali ini, masalah yang menjadi berantakan harus ada hubungannya dengan Azure Dragon diam-diam menambahkan bahan bakar ke api. Namun, masih berpikir bahwa ini tidak cukup kacau, Azure Dragon bahkan datang untuk menawarkan Qin Yu dukungannya. Pendeta Yansu juga dapat mengatakan bahwa saat ini Qin Yu seperti tong mesiu yang dapat meledak kapan saja. Azure Dragon mengibaskan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Ada apa, Yansu? Qin Yu adalah saudara lelakiku yang baik. Menara Stellar juga merupakan kekuatan Xiu Yaois bawah air. Bagaimanapun, Istana Naga Azure saya diakui sebagai pemimpin di bawah air. Jika saya tidak mendukung kakak saya, apakah saya harus mendukung Anda kakek tua?" Petik 2. Lebih dari 10 Siuxianis berlari ke pendeta Yansu. Pemimpin membungkuk dan berkata, "Yang mulia Yansu, penguasa menara Stellar ini mengandalkan kekuatan superior untuk membantai kami dan sesama Siuxianis sesuka hati. Kami harap Anda dapat memperbaiki keseimbangan untuk kami." Petik 2. Kami harap Anda dapat memperbaiki keseimbangan untuk kami. Para pemimpin Siuxianis 10 aneh mengatakan serempak. Mendengar ini, Qin Yu mengerutkan kening dan melemparkan pandangan dingin pada mereka. Hati Siuxianis tidak bisa menahan gentar. Mereka secara tidak sadar melihat pendeta Yansu. Murid sekolah Chaoyang telah dimusnahkan dan Qin Yu bahkan telah membunuh Dong Fangnian dengan tangannya sendiri sehingga meskipun dia masih geram, dia sudah dapat dengan tenang mempertimbangkan situasi. Sebenarnya Qin Yu bukan tipe yang haus darah sama sekali. Hanya saja dia belum memiliki banyak teman dan kerabat sejati sejak kecil sehingga dia sangat menghargai setiap teman dan kerabat. Pembunuhan tuannya dan terputusnya lengan ayah dan Feng Yuzi telah menimbulkan permusuhan yang sangat besar dalam dirinya. Orang harus tahu bahwa ia bahkan rela binasa bersama dengan musuh demi ayahnya. Mudah dibayangkan betapa pentingnya kerabatnya baginya. Memotong lengan Qin De dan Feng Yuzi juga merupakan kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Dong Fang Yu dalam hidupnya. Untungnya, dia hanya memotong lengan masing-masing. Jika dia membunuh Qin De, mungkin sekarang Qin Yu sudah akan kehilangan ketenangan dan akan membunuh semua Siuxianis di sini, dan bahkan dinasti Ming akan terlibat dalam hal ini. Diam, apakah Anda pikir pendeta tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini? Namun pendeta Huo Tian menegur dengan marah. Dalam sekejap, 10 Siuxianis aneh itu tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Sebagai Siuxianis belaka yang datang dari radius beberapa juta li. Secara alami mereka lebih rendah dari 3 pemimpin besar dari daerah abadi Penglai dalam status dan karena itu mereka tidak berani mengatakan satu kata ketika ditegur. Setumpuk idiot tanpa rasa kesopanan, kata Azure Dragon sambil tertawa. Sangat jelas bahwa dia memandang rendah para pemimpin Siuxianis 10 aneh. Apakah Siuxianis itu tidak mengerti situasinya? Dalam hal kekuatan individu, Azure Dragon adalah satu ahli dunia Xiuzhen di luar negeri. Dalam hal kekuatan, 10.000 pasukan kuat dari Stellar Tower sudah cukup untuk menyapu 2.000 Siuxianis yang tersisa. Tapi para Siuxianis ini masih dengan kepalang berharap pendeta Yansu akan memperbaiki keseimbangan. Apakah yang mulia Yansu bodoh? Tuan-tuan, saya pasti akan menangani masalah ini. Semua orang lebih baik kembali untuk beristirahat dulu. Pendeta Yansu memberitahu para pemimpin Siuxian 10 aneh sambil tersenyum. Hati para Siuxianis itu menghangat. Mereka segera membungkuk dan mundur, lalu membawa Siuxianis yang masih hidup kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Meskipun beberapa Siuxianis masih cukup marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat pasukan besar Stellar Tower. Oh, di mana Master Menara Qin Yu? Tepat setelah pembicaraannya dengan Siuxianis, pendeta Yansu memperhatikan bahwa Qin Yu telah menghilang. Azure Dragon berkata sambil tertawa, "Yansu, Qin Yu telah pergi ke sana." Hanya berbalik dan melihatnya. Ya ampun, niat membunuh saudara Qin Yu begitu kuat. Saya pikir pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Setelah mengatakan ini, Azure Dragon mengejar Qin Yu. Pendeta Yansu berbalik untuk melihatnya. Dia juga melihat Qin Yu berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat tinggal Dong Fangnian. Berkat menggunakan teknik rahasia Siumo pemeriksaan jiwa,
Qin Yu sudah tahu bahwa Dong Fang Yu bersembunyi tidak lain dari tempat tinggal itu. Dengan sapuan akal budinya, Qin Yu menemukan bahwa hanya ada satu orang di tempat tinggal Dong Fang Nian saat ini. Pria itu berada pada tahap awal Yuanying dan energi unsur di dalam tubuhnya adalah khas dari sekolah Chaoyang. Selanjutnya, dia terlihat sangat mirip dengan Dong Fang Nian. Dong Fang Yu, seringai dingin samar muncul di sudut mulut Qin Yu. Dia masih sangat patuh pada ayahnya. Dalam benaknya, Qin Yu tidak ragu bahwa pria ini persis Dong Fang Yu. Langkah demi langkah, Qin Yu tidak menggunakan teknik terbang sama sekali dan hanya perlahan-lahan mengambil satu langkah ke depan demi satu. Di bawah liputan indera sucinya, tidak mungkin bagi Dong Fang Yu untuk luput dari perhatiannya. Niat membunuh di tubuh Qin Yu juga meningkat secara bertahap. Dong Fang Yu, suara Qin Yu tiba-tiba naik. Pada saat ini, 1 menit terasa seperti setahun bagi Dong Fang Yu karena dia bisa mendengar suara keras dari pertempuran di luar. Tangisan sekarat dari berbagai siuksianis dan ledakan mengerikan yang disebabkan oleh 5.000 Palms of Thunder. Hanya sekarang dia tahu seberapa kuat musuh. Siapa itu sebenarnya? Siapa yang ingin membunuhku? Petik 2 titik. Dong Fang Yu sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya tersinggung. Dia percaya bahwa dia telah menjalani hidupnya dengan sangat cerdik karena dia tidak pernah berani untuk tidak menghormati orang yang tangguh. Dengan gaya perilaku seperti itu, bagaimana mungkin dia menyinggung seseorang? Dong Fang Yu tidak bisa mengerti. Suara pertempuran telah berhenti. Tapi Dong Fang Yu bahkan lebih ketakutan. Sudah berakhir, apa hasilnya? Mengapa ayah tidak kembali untuk memberitahu saya tentang hasilnya? Mungkinkah sekolah Chaoyang saya telah hilang dan ayah telah hilang? Tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Keringat dingin keluar di dahinya ketika dia terus menggelengkan kepalanya berbicara pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak berani mengambil setengah langkah keluar dari halaman rumah ini. Dia hanya bisa tinggal di sini. Dong Fang Yu. Segera setelah suara ini naik, Dong Fang Yu dengan cepat memutuskan bahwa itu adalah suara yang sama yang mengatakan, Dong Fang Yu mati, atau kalian semua, mati. Pada awalnya. Sekarang, ketika dia mendengar suara ini, hatinya bergetar. Petik 2. Dong Fang Yu, keluarlah untuk mati. Qin Yu berkata dengan dingin sambil secara bertahap maju ke depan langkah demi langkah. Menggunakan akal sucinya, Qin Yu dapat melihat dengan jelas bahwa Dong Fang Yu dalam ketakutan saat ini. Dia ingin menyiksanya, menyiksa sarafnya dan membuatnya takut sehingga dia menjadi gila. Qin Yu terus maju perlahan menuju sasarannya. Pendeta Yansu dan Azure Dragon benar-benar memahami arti dari tindakan Qin Yu saat ini. Bocah kecil yang malang, Dong Fang, sial, siapa yang menyuruhnya menyinggung orang? Azure Dragon memberi komentar sarkastik di satu sisi. Dong Fang Yu membunuh Master Menara Qin Yu Master dan memotong lengan ayah dan pamannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena Master Menara Qin Yu bertindak seperti ini. Pendeta Yansu menghela nafas dan berkata. Dia tampaknya agak menyesal untuk Dong Fang Yu. Namun Azure Dragon mengeriting bibirnya, berkata, munafik. Sebagai pemimpin dari dua kekuatan utama, baik Azure Dragon dan Pendeta Yansu bukan tipe yang berhati lembut. Sebenarnya, saat ini mereka tidak memiliki simpati untuk Dong Fang Yu sama sekali. Sayang Pendeta Yansu hanyalah pose. Xiu Zenis menentang surga dan sering saling bertarung demi harta. Bagi mereka, kekuasaan adalah hal yang paling penting. Jika Azure Dragon dan Pendeta Yansu berhati lembut, mungkin mereka akan mati karena tidak ada yang tahu berapa tahun sekarang. Agar berhati lembut, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup terlebih dahulu. Ketika Anda sekuat kesusahan longgar yang ke-9, kesusahan yang longgar yang kekal, atau kesusahan yang longgar yang abadi, jika Anda berhati lembut. Orang akan memuji Anda karena berbelas kasih dan luhur. Tetapi ketika Anda hanya Xiu Zenis panggung dongsu biasa, jika Anda jinak, orang akan berpikir bahwa Anda bodoh. Jika Anda jinak sementara orang lain kejam, itu akan menjadi hal yang aneh jika Anda dapat bertahan hidup di dunia Xiu Zen ini, di mana bahaya mengintai di sekitar Anda. Dalam melawan surga, satu langkah yang salah akan menghancurkan 1000 tahun kerja keras, oleh karena itu sebagian besar Xiu Zenis berpikiran keras. Bahkan mereka yang terlihat baik hati di luar sebenarnya tegas dan kejam. Pada saat yang genting, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Azure Dragon, Pendeta Yansu, Teng San, Pendeta Huotian, Pendeta Di Feng dan dua penjaga istana Azure Dragon semuanya mengikuti Qin Yu. Melalui indera suci mereka, mereka dapat melihat dengan jelas penampilan menakutkan Dongfang Yu. Dia takut dengan kata-kata Qin Yu. Kematian sama sekali tidak menakutkan. Tetapi harus secara sadar menunggu kedatangan kematian tanpa bisa menghindarinya sangat mengerikan. Qin Yu telah mencapai bagian luar pintu depan halaman rumah itu. Sekarang niat pembunuhannya begitu kuat sehingga bahkan Dongfang Yu di dalam rumah benar-benar bisa merasakannya. Ah, wajah Dongfang Yu tiba-tiba menjadi ganas yang menakutkan. Dia tidak tahan lagi. Dengan teriakan, dia mengaktifkan energi di seluruh tubuhnya dan segera menaiki pedangnya untuk terbang tinggi ke langit, mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap. Qin Yu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dalam sekejap mata. Bang! Sinar cahaya keemasan dimulai kemudian tetapi dengan cepat sampai di atas Dongfang Yu. Setelah itu, telapak tangan emas besar muncul dan mengenai punggung Dongfang Yu tepat dengan bang. Dongfang Yu segera ditampar seperti paku. Tanah bergetar untuk sementara waktu setelah tubuh Dongfang Yu menabrak dengan keras ke beberapa lempengan batu biru dari halaman rumah. Lempengan Bluestone segera hancur sementara seluruh tubuh Dongfang Yu berlumuran darah. Dia menopang dirinya dengan susah payah. Dia ingin bangun tetapi organ dalamnya sangat sakit sehingga dia menyemburkan darah lagi. Qin Yu tiba-tiba muncul di depan Dongfang Yu. Berbaring rawan di tanah, Dongfang Yu melihat kaki Qin Yu dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah dingin Qin Yu. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan ketakutan, "Di mana ayahku? Di mana ayahku? Di mana orang-orang dari sekolah Chaoyang saya?" Petik 2 titik titik. Mulai sekarang, sekolah Chaoyang tidak ada lagi, kata Qin Yu dingin. Dongfang Yu tidak segera bereaksi. Setelah beberapa saat, dia mengerti arti Qin Yu. Sekolah Chaoyangnya telah hancur. Mengapa? Mengapa Anda ingin melakukan ini? Di mana saya menyinggung Anda? Mengapa kamu begitu kejam? Bahkan sekarang Dongfang Yu tidak runtuh secara mental karena dia tidak menghargai anggota sekolahnya. Apa yang dia hargai adalah kehidupannya yang kecil. Masih ada secercah harapan terakhir di lubuk hatinya. Kamu ingin membunuhku, lalu bisakah Anda memberitahu saya di mana saya menyinggung Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, saya tidak akan pasrah dengan kematian saya, kata Dongfang Yu sambil menatap Qin Yu. Dia percaya bahwa, apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyinggung orang kuat. Orang-orang yang telah dia bunuh adalah semua kentang goreng kecil yang dia benar-benar memandang rendah. Dia tidak pernah berani membunuh ikan besar. Anda membunuh Jenderal Zhao Yunxing dari dinasti Qin dalam pertempuran di Jia Ling Pass, bukan? Jenderal Zhao Yunxing adalah tuan pertamaku, kata Qin Yu dengan suara dingin dan dingin. Wajah Dongfang Yu segera memucat. Dia ingat bahwa jenderal memiliki aura alami dari keganasan. Bahkan ketika menghadapi Dongfang Yu, sang jenderal masih menyerangnya dengan ganas tanpa memperhatikan hidupnya sendiri. Pada awalnya, Dongfang Yu tidak melindungi tubuhnya dengan energi unsur karena kecerobohannya sehingga ia menderita luka permukaan. Pada akhirnya, dia membunuh jenderal itu karena marah. Namun, bahkan setelah kematiannya, jenderal itu masih menatap Dongfang Yu dengan marah. Dari dua sangsian saat ini dari dinasti Qin, satu adalah ayah saya dan yang lainnya adalah paman saya. Qin Yu melanjutkan. Seluruh tubuh Dongfang Yu membeku. Matanya kusam. Bagaimana bisa, bagaimana bisa? Dongfang Yu bergumam. Matanya menjadi tak bernyawa, sekarang dia tidak lagi memiliki harapan untuk selamat. Cahaya keemasan berkedip di tangan Qin Yu. Beberapa poros cahaya menembak ke tubuh Dongfang Yu dan menyegel Yuanying-nya sepenuhnya. Mengingat kekuatan Qin Yu saat ini, Dongfang Yu tidak memiliki peluang untuk menghancurkan segel sama sekali. Wali Liang Tan, Anda mengambil 100 regu yang kuat dan mengawal Dongfang Yu ini kembali ke ibu kota sehingga ayah dan saudara-saudaraku dapat menghadapinya dan mengatasi masalah penginapan untuk kalian semua. Qin Yu memberikan pesanan langsung. Wali Liang Tan di antara 4 penjaga di luar halaman rumah menerima pesanan tanpa penundaan. Petik 2. Yang mulia, pertempuran sengit terjadi di alam dewa di luar kota. Sangat banyak orang Sangsian yang tinggal di alam dewa telah meninggal. Seorang kasim tua di samping Zuyan berkata dengan hormat. Saat ini, sikap Zuyan benar-benar berbeda dari sikap memalukan yang dimilikinya ketika ditangkap oleh Qin Yu.
Sangat banyak yang mati. Mungkinkah lelaki berjubah hitam itu melakukan ini sendirian? Dia berkata dengan cemberut. Kasim tua itu berkata, tidak, dia tidak bisa. Menurut para ahli yang menonton dari menara gerbang kota, pada awalnya pria berjubah hitam mengeluarkan tantangan pertempuran sendirian, tetapi kemudian, sejumlah besar sangsian datang. Mereka bahkan menghapuskan seluruh langit. Kelompok sangsian itu jauh melebihi jumlah sangsian yang kami sambut di masa lalu. Tapi sangsian itu ada di pihak pria berjubah hitam. Petik 2 titik titik. Su Yan mengerti. Kasim tua itu melanjutkan, pria berjubah hitam kemudian memberi perintah, yang menyebabkan kematian begitu banyak orang sangsian di alam dewa. Yang mulia, tahukah Anda pada saat itu petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh? Adegan itu membuat semua perwira dan prajurit di menara gerbang kota ketakutan. Petik 2 titik titik. Di mana sangsian berjubah hitam sekarang? Zu Yan sedikit mengernyit lalu bertanya. Sida-sida tua itu berkata, sangsian berjubah hitam itu masih berada di alam dewa. Menurut para ahli yang menonton dari menara gerbang kota, para pemimpin Realm of Immortals, yang adalah para pendeta atau sesuatu, kemudian muncul dan berbicara sedikit dengan pria berjubah hitam. Sekarang, pria berjubah hitam telah memasuki Realm of Immortals. Petik 2 titik titik. Oh, Zu Yan merenungkan. Kasim tua tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dinasti Ming telah jatuh ke dalam dekadensi tetapi kekuatan kekaisarannya telah meningkat pesat selama masa pemerintahan Zu Yan. Meskipun Zu Yan bernafsu pada wanita cantik dan bahkan menggunakan pejabat yang korup dan tidak tulus, kekuatan kerajaannya telah meningkat tanpa henti dan pasukannya juga menjadi semakin kuat. Bersiaplah untuk berkunjung ke alam dewa. Saya ingin bertemu sangsian berjubah hitam ini lagi. Zu Yan tiba-tiba memerintahkan. Yang mulia, sida-sida tua itu sangat terkejut. Yang mulia, pria berjubah hitam ini adalah pencuri yang merusak rumah peristirahatan kekaisaran. Kekuatannya sangat mengerikan. Hah, Zu Yan memberikan ham dingin dan melemparkan pandangan dingin ke Kasim tua. Jantung si Kasim berdetak kencang. Segera, dia tidak berani mengatakan apapun dan menerima pesanan. Kasim tua ini adalah pemimpin pasukan rahasia di bawah Zu Yan. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak tingkat Xiantian tetapi dia masih harus melangkah hati-hati di depan Zu Yan. Chapter 172 Book 8. B8C9, Kekuatan Sihir Liar. Master Menara Qin Yu, ada satu hal yang harus kuperingatkan untukmu. Pendeta Yansu tiba-tiba berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Mendengar nada bicara yang mulia Yansu saat ini, Qin Yu merasa bahwa itu tampaknya menjadi masalah penting sehingga dia menahan amarahnya, dengan mengatakan. Masalah apa yang ingin Anda peringatkan pada saya, Pendeta Yansu? Silakan memberi tahu saya. Petik 2 titik titik. Pendeta Yansu berkata dengan anggukan, menurut apa yang Anda katakan, ayahmu adalah lelaki dinasti Qin, jadi izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Siapa ayahmu? Dan apa hubungan antara Anda dan Kaisar Qin? Alih-alih membicarakan hal itu, Pendeta Yansu mulai bertanya pada Qin Yu. Kaisar Qin yang memerintah adalah saudara kedua saya. Kamu pikir ayahku siapa? Kata Qin Yu. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, memang. Azure Dragon tiba-tiba juga mengatakan, Yansu, saya sudah tahu apa yang ingin Anda katakan. Saudara Qin Yu, saya benar-benar harus memperingatkan Anda sedikit tentang masalah ini, tetapi entah bagaimana saya lupa memberitahu Anda tentang hal ini. Petik 2 titik titik. Qin Yu mengerutkan kening. Ketika Pendeta Yansu dan Azure Dragon berkata begitu, apa sebenarnya yang penting ini? Jangan bertele-tele, Tuan Azure Dragon, Yang Mulia Yansu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya, cepat pergi dan katakan padaku. Apa masalah ini yang bisa membuat Anda bertindak dengan hati-hati? Tampaknya menjadi masalah yang sangat penting. Qin Yu menjadi ragu. Pendeta Yansu bertanya, Qin Yu, jika perang pecah antara dinasti Qin Anda dan dinasti lainnya, Anda akan mengirim pasukan Stellar Tower untuk membantunya, bukan? Qin Yu berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan. Jika masalah yang sulit muncul, akan sangat normal bagi saya untuk membantu. Saya tidak tahan melihat kerabat saya tidak bahagia tanpa mengedipkan mata. Jika dia kekurangan kekuatan maka tidak ada yang bisa dia lakukan, tetapi sekarang dia memiliki Stellar Tower, tentu saja dia ingin membantu kerabatnya. Pendeta Yansu tertawa, kalau begitu kamu akan mencari mati. Kamu akan pacaran dengan kematian, kata Azure Dragon. Qin Yu kaget dan menatap ragu pada mereka berdua.
Azure Dragon menjelaskan, Saudara Qin Yu, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mungkin Anda juga pernah mendengar tentang Chaotic Astral Ocean. Dewa abadi di Chaotic Astral Ocean pernah memberi perintah bahwa benua Qianlong adalah benua manusia dan Xiu Zhennis pasti tidak bisa ikut campur dalam perebutan kekuasaan antara negara-negara fana. Petik 2. Jika Xiu Zhennis mengendalikan negara fana dan kemudian, ketahuan, mereka pasti akan terbunuh. Kata pendeta Yansu dengan sungguh-sungguh. Azure Dragon berkata dengan anggukan. Qin Yu, bahwa pamanmu sangat kuat. Tetapi perintah ini berasal dari Chaotic Astral Ocean yang tak terhitung tahun yang lalu dan disetujui bersama oleh semua dewa longgar. Ini adalah perintah dari komunitas abadi yang longgar sehingga bahkan paman Lan Anda harus menerimanya. Petik 2. Qin Yu kaget. Lalu bagaimana kamu menjelaskan negara Sangxian saat ini? Dia bertanya dengan ragu. Pendeta Yansu berkata dengan tertawa, yang disebut Sangxian itu hanyalah beberapa Xiu Zhennis panggung jindan. Bagaimana mereka bisa tahu tentang ini? Selain itu, beberapa Xiu Zhennis tidak memiliki pengaruh besar pada situasi umum dunia fana. Petik 2. Azure Dragon juga mengatakan, Qin Yu, dengarkan baik-baik. Perintah abadi dari para dewa itu adalah bahwa mereka tidak ingin melihat negara-negara fana dikontrol oleh Xiu Zhennis. Makna mereka sangat jelas, yaitu, benua Qianlong adalah benua manusia dan dikendalikan oleh manusia. Anda akan baik-baik saja selama Anda tidak melanggar ide ini. Petik 2. Qin Yu segera mengerti. Saya melihat, apakah saya akan melanggar aturan jika saya mengirim beberapa bawahan untuk melindungi kerabat saya. Mereka hanya akan berfungsi sebagai pengawal. Dia dengan cepat menemukan cara yang mungkin untuk mengeksploitasi pesanan ini. Azure Dragon berkata sambil tertawa, tentu saja Anda tidak akan. Ingat, jika Anda tidak membunuh seorang kaisar secara terbuka atau memimpin pasukan Xiu Yaoas untuk pergi membunuh tentara fana atau mengendalikan Raja Fana, tidak akan ada masalah. Petik 2. Qin Yu benar-benar mengerti maksud dari orang-orang abadi yang tak terduga di Chaotic Astral Ocean. Dewa abadi ini ingin agar benua Longqian tetap sebagai benua manusia, tidak lebih. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum oleh mereka. Pendeta, kaisar dari dinasti Ming meminta audiensi dengan Anda. Seorang murid masuk dan berkata, Su Yan, biarkan dia masuk. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum. Qin Yu berdiri dan berkata, Yang Mulia Yansu, Tuan Azure Dragon, saya akan pergi dari sini sekarang. Ketika tidak ada yang tersisa untuk ditangani, mengapa dia harus tinggal di sini alih-alih kembali? Salam, Yang Mulia Yansu. Su Yan, bagaimanapun, telah masuk. Ketika dia tiba-tiba melihat Qin Yu, wajahnya penuh teror dan tidak percaya. Kamu berjubah hitam. Qin Yu memandang Zu Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, saya pria berjubah hitam yang menangkap Anda untuk bertanya tentang lokasi Dongfang Yu. Zu Yan tampaknya sangat ketakutan dengan melihat Qin Yu. Dia kemudian bernapas dalam-dalam untuk menekan rasa takutnya dan berkata dengan hormat, saya Zu Yan, kaisar dari dinasti Ming. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, senior? Petik 2. Aku, Qin Yu tiba-tiba tersenyum tipis. Qin Zheng adalah kakak kedua saya. Ketika suaranya masih bergema, tubuhnya sudah menghilang. Qin Zheng, saudara kedua. Mata Zuyan muncul dari kepalanya. Wajahnya penuh kejutan. Kejutannya setengah pura-pura dan setengah asli, tetapi dia benar-benar tidak pernah berharap pria berjubah hitam itu menjadi saudara lelaki Kaisar Qin. Dia bangun sesaat dan melihat sekeliling, di mana mereka. Jangan lihat, mereka sudah pergi. Azure Dragon berkata sambil tertawa haha. Pasukan besar Xiu Yaoas terbang sangat cepat di langit, menuju ibu kota dinasti Qin. Yan Rui dan dua penjaga lainnya memimpin pasukan ini. Qin Yu dan dua saudaranya yang disumpah mulai bergerak di depan mereka sejak lama. Di menara gerbang kota dari ibu kota dinasti Qin. Qin De, Qin Zheng, Qin Feng dan Feng Yuzi berdiri, memandang ke arah ibu kota dinasti Ming. 4 dari mereka telah menunggu Qin Yu di menara ini sejak Qin Yu pergi, membawa pasukan besar Xiu Yaoas bersamanya. Wali Liang Tan sudah mengantar Dong Fang Yu kembali. Qin De hanya memberi perintah untuk mengurungnya untuk hukuman nanti. Sekarang yang paling diinginkan Qin De adalah diskusi yang menyenangkan dengan putranya yang ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Putranya yang ketiga meninggalkan benua Qianlong hanya 10 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi Master Stellar Tower? Kejutan yang menyenangkan, keraguan.
Ketidakpercayaan, gugup, ada semua jenis perasaan di hati Qin De dan tiga lainnya saat ini. Sinar cahaya keemasan menembak sangat cepat ke arah mereka di kejauhan. Mata mereka cerah sekaligus. Mengikuti jalur lengkung yang sempurna, sinar cahaya keemasan itu turun dan mendarat langsung di menara gerbang kota. Itu kemudian berubah menjadi seorang pria, yang tidak lain adalah Qin Yu. Ayah. Qin Yu menatap ayahnya Qin De. Qin De, Qin Zheng, Qin Feng dan Feng Yuzi semua menatapnya. Menara Stellar, Master Menara. Qin De memulai pembicaraan. Ada begitu banyak Siuzenis, mungkin lebih dari 10.000. Qin Feng melanjutkan. Qin Zheng juga mengatakan, jadi, Anda adalah Master Stellar Tower. Tidak heran Anda begitu sedikit peduli tentang pil basis bangunan. Petik 2. Menurut Wali Liang Tan, Menara Stellar secara tak terduga adalah negara adikuasa di liga yang sama dengan wilayah abadi Penglai. Anda benar-benar tangguh. Anda menjadi sangat kuat hanya dalam 10 tahun. Meskipun Feng Yuzi sangat memuji, tidak ada senyum lebar di wajahnya. 4 dari mereka semua menatap Qin Yu dan berkata serempak, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yu memaksa senyum, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu, bukan? Melihat senyum paksa Qin Ye, Qin De, yang berakting, tidak bisa lagi menahan diri. Dia, yang biasanya hikmat dan bermartabat, sekarang memberi tepukan pada Qin Yu dan berkata dengan tawa bahagia, kamu benar-benar sesuatu, bocah. Saya tidak pernah berharap Anda bekerja begitu keras untuk membangun diri Anda sendiri. Petik 2. Qin Feng memeluk bahu Qin Yu dengan bersemangat dan berkata, Xiao Yu, aku harus menahan diri begitu banyak selama periode ini. Saya tidak berani membalas dendam atau menyebutkan hilangnya senjata suci kelas menengah saya. Tapi sekarang saya akhirnya mendapatkannya dari dada saya. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Petik 2. Qin Zheng juga memeluk bahu Qin Yu dan berkata, Xiao Yu, aku adalah Raja Manusia, tetapi kamu adalah penguasa Siuzenis. Penyatuan benua Qianlong oleh leluhur kami Qin Shi Huang telah dianggap sebagai satu kemuliaan dalam sejarah klan Qin, tetapi Menara Stellar Anda bahkan harus menjadi pencapaian yang lebih tinggi daripada dinasti Qin besar di masa lalu. Petik 2. Feng Yuzi berkata dengan kecewa, pada saat itu aku tidak tahan diperlakukan salah oleh sekolah pedang murni jadi aku meninggalkannya. Tapi saya tidak pernah berpikir keponakan saya akan menjadi pemimpin negara adikuasa yang sebanding dengan wilayah abadi Penglai. Saat-saat mereka benar-benar berubah. Petik 2. Selama periode waktu ini, eselon tinggi dinasti Qin telah merasa sangat dirugikan. Jenderal Zhao Yunxing terbunuh tetapi mereka tidak bisa membalasnya. Kedua Sangxian sama-sama memiliki lengan terputus dan semua senjata suci kelas menengah bahkan diambil. Namun, dinasti Qin hanya bisa menanggung penghinaan seperti itu. Tapi kemudian Qin Yu kembali dan secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menyerbu musuh dengan cara yang megah, membalikkan meja hanya dalam satu malam. Akibatnya, frustrasi semua orang menjadi lega. Di menara gerbang kota, setelah sebuah meja diatur dalam cahaya bulan sabit yang tidak jelas, Qin Yu, ayahnya, kakak laki-lakinya, saudara kedua dan Feng Yuzi duduk di sekitarnya. Mereka minum anggur dan berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka dalam 10 tahun terakhir oleh cahaya bulan. Mereka bahkan tegang ketika berbicara tentang pengalaman berbahaya. Malam kemudian berlalu dan cahaya putih muncul di timur. Sudah mulai mendapatkan cahaya. Setelah pembicaraan yang panjang, Qin De dan yang lainnya akhirnya tahu tentang pengalaman Qin Yu dan memahami betapa berbahayanya dunia Siuzen. Dibandingkan dengan dunia Siuzen, benua Qianlong jauh lebih stabil. Setidaknya itu dikendalikan oleh undang-undang dan tentara. Satu-satunya hal buruk di sini adalah pertempuran antar negara. Tetapi di dunia Siuzen, kekuatan adalah segalanya. Sebelumnya, 10 tahun terakhir Anda terasa sulit. Kamu juga harus istirahat sebentar. Petik 2. Saat ini, Qin De juga merasa iba di dalam dirinya. Siapa yang tahu berapa kali Qin Yu menepis kematian di dunia Siuzen di luar negeri? Qin De tidak tahu jawabannya sama sekali. Faktanya, pengalaman Qin Yu bahkan lebih berbahaya daripada yang ada dalam narasi Qin Yu. Dia tidak berbicara tentang berapa kali dia harus bergantung pada air mata meteorik untuk keluar dari bahaya karena dia tidak ingin terlalu khawatir ayahnya. Di Pangeran Yus Mansion. Lear dengan hati-hati menyirami bunga di pagi hari dengan senyum menawan yang samar di sudut mulutnya. Lebih parah,
Kamu bangun pagi-pagi sekali untuk menyirami bunga. Mengapa Anda tidak beristirahat lebih lama? Qin Yu langsung pergi ke tempat tidur gantung bersih terdekat dan berbaring dengan puas. Tempat tidur gantung kemudian mulai berayun. Lier tersenyum dan berkata dengan emosional, benua Qianlong memiliki banyak bunga yang tidak dimiliki tempat lain. Selain itu, udara pagi sangat baik. Sebenarnya, tempat tinggal manusia tidak buruk sama sekali. Petik 2. Kalau begitu, tetaplah di sini bersamaku setiap saat. Saya tidak akan mengusir Anda, kata Qin Yu bercanda. Baiklah, berhentilah bercanda. Mengapa Anda tidak mengembalikan seluruh kemarin malam? Kemana kamu pergi? Lier berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Yu kaget kemudian berkata dengan serius, ini, apakah Anda masih harus bertanya mengapa seorang pria keluar pada malam hari? Tempat-tempat manusia lain tidak baik, tetapi rumah bordil masih sangat berkembang. Juga, para cendekiawan fana biasanya meneriakkan yang wanita muda yang sederhana, pensiunan, berbudi luhur, bagi pria yang menjadi pasangan yang baik adalah ia kemudian lari ke rumah pelacuran. Ini disebut mode. Kemarin saya juga pergi ke rumah bordil untuk memeriksanya. Petik 2. Lier menutupi mulutnya dan tertawa, kamu pikir kamu pria yang sopan. Kenapa tidak? Saya tidak melihat bagiannya. Petik 2. Baiklah, berhentilah mengoceh. Kemarin banyak Xiu Yaoas muncul di luar. Apakah Anda pikir saya seorang manusia yang tidak bisa merasakannya? Katakan padaku, apa yang kamu lakukan setelah pergi? Lier bertanya dengan hati-hati. Qin Yu berhenti berbaring di tempat tidur gantung. Dia duduk, berdiri dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Kemarin aku bilang aku akan melihat tuanku. Tapi, tuanku sudah terbunuh, ayah saya dan Paman Feng juga dipotong lengannya. Jadi, kemarin saya pergi untuk membalas dendam. Suaranya menjadi sedikit serius. Membalas dendam, apa hasilnya? Lier bertanya. Sekolah dihentikan. Mata Qin Yu berkedip dengan ganas. Kening berkerut, sepertinya sedikit tidak senang dengan ini. Tetapi dalam waktu singkat dia menghela nafas. Baiklah, karena kamu sudah menghentikan sekolah mereka, kamu telah mendapatkan pembalasanmu, kan? Lalu mengapa kamu masih terlihat seperti kamu ingin sepotong orang setelah kembali ke rumah? Petik 2. Qin Yu terisak dan berkata dengan tergesa-gesa, maafkan aku. Baru saja dia mengingat permusuhannya lagi sehingga secara alami dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Lier berkata sambil tersenyum, sudahlah. Qin Yu, di mana ayahmu dan Paman Feng? Bawa aku menemui mereka kapan-kapan. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qin Yu ragu. Aku akan mengobati luka-luka mereka. Menurut Anda, apa lagi yang akan saya lakukan? Lier menjawab seolah ini tak perlu dikatakan. Rawat luka mereka, ayah saya dan Paman Feng adalah Xiu Zenis. Mereka sangat sehat, cedera apa yang akan Anda rawat? Petik 2. Lier berkata dengan nada kesal, idiot. Bukankah cedera lengan terputus? Sudah lama sejak ayahmu dan Paman Feng memotong lengan mereka sehingga orang lain tidak bisa menyembuhkan mereka. Tetapi jika saya mulai bertindak, saya masih bisa berhasil dengan pasti. Petik 2. Qin Yu tertegun. Kamu, maksudmu, lengan yang terputus bisa diregenerasi. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lier memberikan senyum yang cerah, tentu saja mereka bisa. Anda melihat saya mengobati luka serius Yanxi di masa lalu, bukan? Ini adalah kekuatan sihir spesialku. Oh, Qin Yu, mungkinkah kamu tidak ingin melihat ayahmu dan Paman Feng pulih? Jika demikian, mari kita lupakan saja. Petik 2. Tidak, kata Qin Yu buru-buru. Ketika Lier melihat ekspresinya, matanya berkedip dengan sedikit kelicikan. Tiba-tiba Qin Yu memegang tangan Lier langsung dengan meraih lalu terbang lurus menuju istana kekaisaran, ayo pergi. Ikuti saya ke istana kekaisaran. Lebih baik, tolong sembuhkan lengan ayah dan Paman Feng yang terputus. Meskipun dia berkata demikian menggunakan mulutnya, kecepatan terbangnya masih sangat cepat. Namun, Lier kaget. Dia melihat Qin Yu menarik tangannya. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu menarik tangannya. Chapter 173 Book 8. B8C10, Xiao Lu. Taman Hutan Murni adalah salah satu tempat terlarang di istana kerajaan dinasti Qin karena Qin De dan Feng Yuzi biasanya tinggal di sini. Belum lama ini, Qin De,
Qin Yu, Qin Zheng, Qin Feng dan Feng Yuzi berpisah di menara gerbang kota. Qin Yu kembali ke Pangeran Yu Mansion, Qin Feng kembali ke Pangeran Rui Mansion sementara Qin De, Feng Yuzi dan Qin Zheng kembali ke Istana Kekaisaran bersama-sama. Di luar gerbang Taman Hutan Murni. Ayah, aku akan pergi sekarang. Qin Zheng membungkuk dan berkata dengan sangat hormat. Namun, ketika dia hendak kembali ke tempat tinggalnya, embusan angin bertiup ke arahnya. Terkejut, Qin Zheng berteriak tanpa penundaan, siapa? Dua orang kemudian muncul. Ternyata mereka adalah Qin Yu dan Nona Lier. Feng Yuzi dan Qin De tidak terkejut sama sekali. Karena Qin Yu tidak menekan auranya, indera suci mereka telah menemukan bahwa dia akan datang. Tapi Qin Zheng bahkan belum mencapai tingkat Xiantian jadi secara alami dia tidak bisa mengatakan siapa yang datang. Ayah, kabar baik, ada berita yang sangat bagus. Sambil memegang tangan Li, Qin Yu berkata kepada Qin De dengan penuh semangat. Qin De memandang Qin Yu dan Lier dengan hati-hati. Melihat Qin Yu masih menarik tangan Lier, dia curiga mereka bahkan terbang bergandengan tangan. Kemudian ketika dia melihat wajah Lier yang sedikit memerah, dia secara alami menarik kesimpulan dan berkata dengan tertawa, berita baik. Yuer, bisakah Anda membiarkan saya menebak? Petik 2 titik titik. Kamu sudah tahu. Qin Yu heran. Qin De berkata sambil tersenyum, ini terkait dengan wanita muda ini. Qin Yu mengangguk. Bahkan ada lebih banyak keheranan di matanya sekarang. Hanya setelah Lier memberitahu dia tahu bahwa dia dapat membuat ulang lengan yang terputus, jadi bagaimana ayahnya bisa tahu tentang ini. Qin De merasa lebih yakin. Dia menatap Lier dengan hati-hati. Hanya ketika dia menatapnya dengan seksama, dia bisa merasakan suasana keanggunannya. Udara keanggunan dan kesederhanaan itu sangat menenangkan, seperti udara segar dan bersih di pagi hari. Tidak buruk, tidak buruk. Qin De menatap Lier dengan hati-hati seolah-olah melihat menantunya sambil memuji dia. Qin Yu tidak bodoh. Melihat ayahnya bertingkah seperti ini, dengan sedikit pertimbangan, ia sepenuhnya memahami apa yang dipikirkan ayahnya. Dia tidak bisa menahan senyum, ayah, ini adalah Lier. Saya sudah memberitahu Anda tentang dia ketika kami minum anggur di menara gerbang kota sekarang. Saya sudah membawanya ke sini karena dia bisa menyembuhkan lengan Anda yang terputus. Petik 2 titik titik. Oh, Nona Lier, apa, Anda dapat menyembuhkan lengan yang terputus? Qin De mengerutkan kening. Lier berkata dengan senyum acuh tak acuh, Paman Qin, sangat sulit untuk meregenerasi lengan Anda yang terputus ini, tetapi kekuatan sihir bawaan saya masih bisa melakukannya dengan pasti. Lengan Paman Feng yang terputus juga dapat disembuhkan kembali ke keadaan normal dengan cara yang sama. Petik 2 titik titik. Qin De dan Feng Yuzi bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Nona Lier, sekolahku dapat dianggap sebagai sekolah Xiuzhen, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa lengan yang terputus dapat tumbuh kembali. Ini sangat sulit dipercaya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang metode perawatan Anda? Bahkan Feng Yuzi tidak percaya ini. Tapi Qin Yu telah melihat Lier memberi perawatan dan keahliannya benar-benar luar biasa. Ini adalah kekuatan sihir yang aku miliki sejak lahir. Bisakah Anda membiarkan saya menggunakannya sedikit, Paman Qin, Paman Feng? Kata Lier tersenyum. Qin Yu juga mengatakan, jangan khawatir, ayah, Paman Feng. Lier sangat bagus dalam penyembuhan. Saya pernah melihatnya merawat luka orang lain beberapa kali dan hasilnya sangat bagus. Ini hanya akan memakan waktu beberapa saat. Petik 2 titik titik. Qin De dan Feng Yuzi merenung dalam waktu singkat kemudian mulai melepas mantel mereka. Lier berkata sambil tersenyum, Paman Qin, Paman Feng, Anda tidak harus melepas mantel Anda. Kamu hanya perlu diam di tempat ini agar aku bisa menggunakan kekuatanku untukmu. Petik 2 titik titik. Oh, kalau begitu kita harus merepotkanmu, Nona Lier. Qin De bahkan lebih kagum. Dia dan Feng Yuzi kemudian hanya berdiri diam di tempat mereka saat ini. Lier sedikit menutup matanya, berbagai sinar lampu hijau mulai bergerak di sekitar tubuhnya. Tercakup dalam mereka, dia tampak seperti Dewi Kehidupan. Sinar lampu hijau kemudian mulai berkembang ke arah Qin De dan Feng Yuzi. Xiao Yu, apakah Anda yakin akan sukses? Berdiri di satu sisi, Qin Zheng juga menonton adegan ini dengan beberapa harapan. Qin Yu menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Ketika berbagai sinar hijau cahaya telah menutupi area yang terputus dari lengan Qin De dan Feng Yuzi, lengan kosong mereka mulai disangga secara bertahap.
Tampaknya lengan yang dipotong mulai memanjang ke arah Manset di dalam. Hanya saja kecepatan pemanjangannya cukup lambat. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Seiring berjalannya waktu, bagian yang disangga dari lengan yang semula kosong menjadi semakin panjang. Perasaan suci Qin Yu memperhatikan dengan jelas bahwa ketika lampu hijau menyatu dengan bagian lengan yang terputus, lengan secara bertahap tumbuh kembali. Daging dan tulang mereka terus beregenerasi. Setelah 6 jam, 6 jam telah berlalu dan Qin Yu dan Qin Zheng juga telah memperbaiki pengobatannya selama 6 jam. Merasa bahwa lengan mereka beregenerasi tanpa henti, Qin De dan Feng Yuzi sama-sama bersemangat dan bahagia. Tetapi karena Lier sedang menyembuhkan mereka saat ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena takut mengganggunya. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Keringat juga muncul di ujung hidungnya. Lier selalu menutup matanya, dan Qin Yu telah mengamati kemajuan dengan hati-hati menggunakan akal sucinya. Sekarang jari Qin De dan Feng Yuzi telah terbentuk sepenuhnya. Perawatan telah berhasil mencapai tujuannya. Lier akhirnya membuka matanya, menghembuskan napas dengan lembut dan menyeka keringat di wajahnya. Paman Qin, Paman Feng, bagaimana perasaanmu? Dia bertanya sambil tersenyum. Qin De dan Feng Yuzi mengayunkan tangan mereka beberapa kali dan bahkan melakukan tanda tangan menggunakan kedua lengan. Setelah beberapa saat, mereka berdua terkejut. Nona Lier, aku benar-benar berterima kasih padamu. Saya merasa seolah-olah lengan saya tidak pernah terpotong. Ini persis sama dengan di masa lalu. Qin De sangat bersemangat, itu sama dengan Feng Yuzi. Sekarang lengannya yang terputus telah diregenerasi, dia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Qin Zheng senang. Dia berkata dengan tawa nyaring, ini adalah berita bagus. Ini berita bagus. Kita harus mengatur perayaan besar untuk itu. Orang-orang, cepat pergi, undang keluarga Pangeran Rui ke istana. Juga, bawa permaisuri, para wanita, para pangeran dan putri ke Hundred Pavilion resmi. Petik 2. Di Hundred Pavilion resmi. Kaisar Agung Qin De mengambil kursi master. Qin Zheng dan Feng Yuzi mengambil kursi di kedua sisinya. Qin Yu dan Qin Feng mengambil kursi tepat di sebelah mereka. Semua orang duduk di sepanjang dua sisi meja panjang. Perjamuan ini bahkan jauh lebih mewah dari yang sebelumnya. Hidangan dibawa keluar satu demi satu tanpa henti. 365 makanan lezat di dunia telah dikumpulkan. Mari kita menikmatinya sesuka hati kita, semuanya, kata Qin Zheng sambil tertawa. Dalam perjamuan ini, Lier dipaksa untuk minum banyak anggur. Setelah mengetahui bahwa lengan Qin De dan Feng Yuzi yang terputus telah diregenerasi, Qin Feng senang dan terus berterima kasih padanya. Kali ini, karakter utama perjamuan tidak lain adalah Lier. Semua orang menikmati perayaan sebanyak yang mereka suka. Hanya ketika malam tiba, perjamuan selesai. Di Pangeran Yus Mansion. Berhentilah bertengkar satu sama lain. Para pemimpin perusahaan kedua, kelima dan keenam akan menjadi 3 pengikut kehormatan klan Qin. Qin Yu memberikan penilaiannya secara langsung. Dari 3 yang dia pilih, 2 adalah ahli tingkat akhir Yuanying dan yang lainnya adalah ahli tahap Yuanying menengah yang dapat menandingi seorang ahli tahap Yuanying akhir dalam kekuasaan. 7 pemimpin perusahaan lainnya yang hadir tidak dapat membantu merasa agak kecewa. Segera setelah kembali dari istana kekaisaran, Qin Yu mengumpulkan 4 penjaga dan 10 pemimpin perusahaan. Yang terlemah di antara 10 pemimpin perusahaan ini sudah berada di tahap Yuanying tengah. Untuk membantu anggota klan Qin, Qin Yu merenungkan dan memutuskan untuk memilih 3 ahli untuk menjadi pengikut pelindung klan Qin yang terhormat. Dia sudah belajar tentang urutan samudera astral yang kacau jadi dia tahu bahwa dia sebaiknya meminta 3 Xiu Yao yang kuat untuk melindungi klan Qin dan bahwa tidak ada gunanya menggunakan lebih banyak Xiu Yaois daripada ini. Karena itu ia memutuskan untuk memilih 3 dari 10 pemimpin perusahaan ini. Yang dipilih oleh Qin Yu semua bisa memintanya untuk menempa senjata suci bermutu tinggi untuk mereka masing-masing. Dan mereka dapat memilih segala jenis senjata suci yang mereka sukai. Senjata suci tingkat tinggi masih menarik bagi para ahli tahap Yuanying dan Qin Yu mengatakan mereka hanya harus melayani sebagai pengikut kehormatan selama 100 tahun sebelum diganti dengan kelompok lain. Bagi Xiu Yaoas, 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Ya, Master Menara, 3 ahli yang dipilih tidak bisa membantu menjadi senang. Bukankah hanya 100 tahun? Mereka hanya perlu berlatih dengan tenang selama periode ini.
Adapun tugas melindungi anggota klan Qin, mengingat kekuatan klan Qin, siapa yang berani memprovokasi itu? Karena itu, ini adalah pekerjaan yang sangat mudah bagi mereka. Setelah 100 tahun yang mudah, mereka bahkan dapat memperoleh senjata suci bermutu tinggi masing-masing. Siapa yang tidak menginginkan tugas yang begitu baik? Wali Yanrui, segera mengirim pasukan 8.000 penjaga ke Wilderness untuk mencari kasing hitam. Ingat satu hal, area pencarian berada dalam 100.000 li melintasi perbatasan Wilderness. Anda tidak harus pergi lebih dalam dari itu. Perintah Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Yanrui adalah perempuan, tetapi dia adalah pemimpin dari 8 penjaga Stellar Tower dan sangat cakap dan berpengalaman. Tower Master, jika lokasi kasing batu hitam itu lebih dalam, akankah kita pergi untuk itu? Dia bertanya. Tidak, senyum licik samar muncul di sudut mulut Qin Yu. Jika kamu bisa mendapatkan kasing batu giok hitam itu akan menjadi hal yang baik, tetapi jika aku tidak bisa, tidak akan ada masalah. Ingat, keamanan dulu. Benar, saya sudah memberitahu manajer mansion untuk pergi membeli beberapa cache yang terbuat dari batu giok bertinta. Anda mengambil dan segera mengubur mereka jauh di tanah Wilderness. Petik 2 titik titik. Qin Yu tertawa di benaknya, pedang giok ke-9, mungkin tidak ada pemimpin yang akan memberitahu Xiu Zenist yang mencari tentang rahasia ini. Mereka hanya akan tahu bahwa mereka harus menemukan kasing batu giok hitam, tetapi mereka tidak akan tahu seperti apa kasing batu giok itu. Dan kasus batu giok bertinta buatan manusia ini juga dapat dianggap sebagai kasus batu giok hitam. Petik 2 titik titik. Iya nih, ada juga sedikit kegembiraan di wajah Yanrui. Dia tentu mengerti arti Qin Yu. Karena dia tidak harus pergi lebih dari 100.000 li ke Wilderness, misi pencarian di Wilderness tidak terlalu berbahaya, jadi tentu saja dia senang dan santai. Titik titik. Qin Yu berbaring di awan putih di antara awan-awan lain di langit, memegang guci anggur di tangannya, mengambil satu tegukan demi satu. Lier sedang duduk dengan kaki bersilang di atas awan di sampingnya. Sitar telah ditempatkan di kakinya. Dia menikmati bermain sitar dengan mata tertutup. Minum anggur sambil mendengarkan musik membuat Qin Yu merasa bahagia seolah-olah dia abadi. Ketika awan putih mengapung, musik sitar turun dari tingkat ke-9 langit seolah-olah itu adalah suara alam. Ketika sitar musik berhenti, Qin Yu menempatkan guci itu dalam sekejap dan duduk. Dia berkata dengan tersenyum kepada Lier, "Lier, kali ini aku harus merepotkanmu lagi, tetapi Xiao Lu sama seperti adik perempuanku. Saya tidak tahan melihatnya menjalani sisa hidupnya dengan lengan terputus seperti itu." Saya, petik 2 titik titik. Baiklah, jangan sedih, kata Lier sambil tersenyum. Berapa lama kita masih perlu mencapai kota Suyan? Kita akan segera ke sana. Qin Yu segera mempercepat awan. Titik titik. Di gerbang kota Suyan, Qin Yu mengenakan jubah biru di luar, yang jarang dia lakukan. Jubah biru ini sangat berharga dan secara pribadi diberikan kepada Qin Yu oleh Qin Zheng. Lier juga berpakaian seluruhnya dengan warna biru dan memiliki sabuk sutra diikatkan di pinggang rampingnya. Dua dari mereka memasuki kota. Dengan sapuan akal sucinya, Qin Yu menemukan lokasi Tisan dan Xiao Lu, tetapi apa yang menurut akal budinya telah menemukan membodohinya. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kamu tertawa, Qin Yu?" tanya Lier ragu. Qin Yu berkata secara misterius, "Ikuti aku." Dia mempercepat langkahnya dalam sekejap. Dengan hanya 2 atau 3 langkah, ia berjalan 100 meter, tetapi orang-orang biasa di sekitarnya tidak menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. Ini karena dia terlalu cepat. Lier masih terbangun dengan lambat. Dengan 2 langkah yang membuatnya tampak seperti sedang melayang, dia dengan mudah mengikuti Qin Yu. Sepertinya langkahnya bisa sangat mempersingkat ruang. Titik titik. Di mansion Tang di kota Suyan. Sayang, seorang pria muda tampan berpakaian putih berlutut di aula utama. Pria muda ini memiliki bibir merah dan gigi putih dan sangat tampan sehingga dia bisa membuat wanita marah padanya dan pria iri padanya. Pria ini tidak lain adalah yang disebut tidak. Satu kaligrafer dari dinasti Qin Tang Yuan, yang bisa dengan santai menggambar lukisan senilai ribuan sice emas. Kamu mengecewakan ayah mertua, bukan? Berlutut di depan altarnya selama 2 jam penuh. Petik 2 titik titik. Istri Tang Yuan, Xiao Lu, berkata dengan tegas. Sekarang Xiao Lu sudah lebih dari 20 tahun dan berada di masa mudanya. Ada aura kelezatan tentang dia tetapi ada juga sejumlah kepahlawanan di dahinya.
Kelezatan dan kepahlawanan adalah sifat-sifat yang saling bertentangan tetapi mereka hidup berdampingan secara harmonis di Xiaolu. Di masa lalu, suasana kelezatan dan kepahlawanan ini menarik Tang Yuan. Ke pengadilan Xiaolu, dia dipukuli oleh Tisan 3 kali dan menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya dia bisa memenangkan hati Sang Bele. Namun, Xiaolu sangat mengagumi saudara laki-laki lain, Qin Yu. Setelah Qin Yu meninggalkan benua Qianlong dan pertempuran di Sungai Wu mendapat perhatian luas, dia mulai melakukan banyak upaya dalam pelatihan, bertujuan untuk mengikuti contoh Qin Yu. Dia mencapai level Xiantian 5 tahun kemudian dan sekarang dia sudah berada di level Xiantian tengah. Sebagai seorang sarjana yang lemah lembut yang menikah dengan pahlawan tingkat Xiantian, Tang Yuan secara alami telah menderita. Xiaolu, kamu terlalu berbelas kasih kepada King Lan. Kemarin putra durhaka ini bahkan pergi ke rumah bordil dengan beberapa bajingan untuk minum anggur. Dia harus berlutut setidaknya 6 jam. Seorang wanita menikah berusia 50 hingga 60 tahun yang tampak mewah menatap marah pada Tang Yuan. Ibu, Tang Yuan diam-diam melihat ibunya tetapi tidak melihat secercah harapan. Sayang, dia kemudian menatap Xiaolu. Melihat tatapan menyedihkan di matanya, dia tidak bisa menahan sedikitpun. Tang Qinglan, teriakan nyaring datang dari luar. Seorang pria berpakaian seragam militer bergegas masuk. Bahkan ada 2 penjaga di belakangnya. Ah, ipar laki-laki. Begitu Tang Yan melihat Tisan, dia bertindak seperti tikus melihat kucing. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit dan berlari ke belakang Xiaolu, berkata dengan tergesa-gesa, "Selamatkan aku, sayang. Selamatkan aku, sayang, kakak ipar akan membunuhku." Petik 2 titik titik. Wajah Tisan penuh kemarahan, Tang Qinglan, Anda bahkan berani pergi ke rumah bordil lagi. Anda mengecewakan kakak saya, bukan? Kali ini saya tidak akan membiarkan Anda pergi sebelum memberi Anda 20 cambukan militer. Petik 2 titik titik. Lady Tang, yang mengucapkan kata-kata kasar untuk Tang Yuan beberapa saat yang lalu, juga mengatakan dengan tergesa-gesa, "Komandanti, Anda tidak dapat menggunakan cambuk Anda. Saya akan membuatnya berlutut selama 6 jam, tidak, 10 jam. Tapi jika Anda memberinya 20 cambukan militer, ia akan terbaring di tempat tidur selama setengah bulan." Petik 2 titik titik. Berbaring di tempat tidur juga bagus. Dia akan berperilaku lebih baik. Tisan mendidih karena marah. Klan Tang berpengaruh dan merupakan klan besar di kota Suyan, tetapi Tisan adalah komandan tentara kota dan saudara lelaki bersumpah dari kaisar yang lebih muda, pangeran ketiga klan Qin. Yang ikut serta dalam pertempuran legendaris di Sungai Wu. Oleh karena itu, meskipun klan Tang sangat kuat, ia tidak akan berani menyinggung Tisan. Kakak, berlutut 2 jam sudah cukup baginya. Dia tidak akan berani melakukan kesalahan yang sama. Xiaolu buru-buru sampai di depan Tang Yuan. Dia tidak suka suaminya dipukul dengan cambuk militer. Minggir, Xiaolu. Tidak, Xiaolu terus menghalangi jalan kakaknya. Tisan sangat marah, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan karena, pertama, dia benci menyakiti saudara perempuannya, dan kedua, dia bukan tandingan Xiaolu. Meskipun dia telah berlatih dengan tekun, dia sama sekali tidak berbakat seperti dia. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Sayang, kamu yang terbaik, kata Tang Yuan sambil bersembunyi di belakang Xiaolu. Oh, apakah sebuah drama sedang berlangsung di sini? Sebuah suara lucu naik. Semua orang terkejut dan melihat keluar aula. Mereka melihat Qin Yu datang, dengan Lier berada di belakangnya. Xiao Yu. Tisan membuka matanya begitu lebar sehingga terlihat seperti lonceng tembaga kecil. Kakak Yu, wajah Xiaolu juga penuh dengan rasa tidak percaya. Chapter 174 Book 8. B8C11, Sun Feng, Situ Sue. Qin Yu dan Lier masuk ke aula utama berturut-turut. Xiaolu, Tisan, apa yang terjadi di sini? Apakah pria di belakang Anda adalah suami Anda, Xiaolu? Kata Qin Yu dengan senyum acuh tak acuh. Xiaolu menatap Qin Yu. Hanya dalam beberapa saat, dia menjadi berkabut. Setelah Qin Yu meninggalkan benua Qianlong untuk memasuki lautan tanpa batas, tidak ada yang tahu kapan dia akan bisa kembali atau bahkan apakah dia akan kembali. Xiaolu juga bersedih dengan kepergian Qin Yu dan karena itu dia berusaha keras untuk berlatih sejak saat itu. Saudara Yu, Xiaolu tiba-tiba berjalan 2 langkah dan memeluk Qin Yu. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Mata Tisan juga sedikit memerah.
Saat ini pria besi ini juga sangat bersemangat. Baiklah, jangan bertingkah seperti anak kecil. Sekarang Anda sudah menjadi istri sehingga Anda harus berbudi luhur sedikit. Apakah Anda mengerti? Qin Yu membelai bahu Xiaolu dan menyeka air matanya. Setelah itu dia melihat Tang Yuan, bertanya, kamu Tang Yuan, kan? Apakah Anda suami adik perempuan saya? Petik 2 titik titik. Tang Yuan pada dasarnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun, tapi sekarang dia menjadi agak berhati-hati. Ini karena orang di depannya adalah Pangeran Yu dari dinasti Qin, ahli eksternal Xiantian yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Qianlong. Yang bahkan menjadi Xiu Zenis pada usia 20 dan yang menjadi pemenang pertempuran legendaris di Sungai Wu. Saudara ipar, saya Tang Yuan, nama kesopanan Qinglan. Saya persis suami Xiaolu. Tang Yuan tenang dalam waktu singkat dan berkata dengan sopan. Namun, dia menyebut Qin Yu, saudara ipar, sehingga jarak di antara mereka segera dipersingkat. Qin Yu diam-diam menyetujui perilakunya. Xiao Yu, bahkan tidak ada berita kecil tentangmu dalam 10 tahun terakhir. Hari ini kita harus minum sampai mabuk. Qinglan, saya akan menangguhkan bulu mata militer ini untuk saat ini hari ini. Anda dengan cepat pergi menyiapkan pesta yang menyenangkan dengan anggur berkualitas. Kali ini saya dan saudara lelaki saya minum sepuas hati. Tisan sekarang sangat bersemangat. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Dasan, hari ini aku akan minum bersamamu sampai kamu tidak tahan lagi, oke? Pada tingkat Qin Yu saat ini, dia bisa minum anggur sebanyak yang dia suka, jadi bagaimana mungkin dia tersentak dari minum? Luar biasa, Tang Qinglan, untuk apa kau berdiri di sana? Mengapa kamu tidak melakukan persiapan? Tisan tiba-tiba menatap Tang Yuan. Ekspresi wajah Tang Yuan menegang. Dia memaksakan sebuah senyuman, ini, ipar laki-laki, barusan Anda mengatakan Anda akan menangguhkan cambukan militer untuk sementara waktu, bukan? Tapi hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan karena kedatangan Pangeran Yu, jadi bisakah kau membebaskanku dari cambukan ini? Petik 2 titik titik. Omong kosong, cepat pergi menyiapkan pesta. Tisan berkata dengan marah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Dasan, apakah kamu menjadi orang bodoh? Dia tidak harus mempersiapkan pesta itu sendiri. Baru saja pembantu rumah tangga itu keluar setelah mendengar apa yang Anda katakan. Mungkin dia pergi untuk menyiapkan pesta. Qinglan mempermainkanmu. Petik 2 titik titik. Tang Yuan menatap Qin Yu dengan sedikit kaget, kakak ipar, sekarang pengurus rumah tangga ada di pintu dan punggung Anda menghadapnya, bagaimana Anda bisa tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu seni bela diri dan bahkan tidak tahu tentang keberadaan rasa suci. Hubi, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan sihir kakakku Yu? Xiaolu membantu Qin Yu menjawab. Kekuatan sihir, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ketika datang ke kekuatan sihir, aku jauh lebih rendah daripada adik perempuan juniorku. Biarkan saya perkenalkan sedikit, wanita ini adalah adik perempuan saya yang lebih muda, Lier. Dia menarik tangan Lier kemudian memperkenalkannya kepada semua orang. Dia menatapnya tetapi tidak menarik tangannya kembali. Setelah Qin Yu menarik tangan Lier untuk pertama kalinya, dia tidak terlalu menentang ketika dia menarik tangannya lagi. Ada sedikit kepuasan di bagian bawah mata Qin Yu karena, plotnya telah berhasil, tetapi terlalu buruk, dia tidak melihatnya. Lier mengangguk kepada semua orang dengan senyum acuh tak acuh. Saudari Lier, apakah Anda benar-benar saudara perempuan junior kakak saya Yu? Xiaolu ragu menatap Qin Yu dan Lier. Yaner, tiba-tiba dia berkata. Kepala kecil menonjol dari sudut aula utama. Mata hitam mengkilap itu sangat imut. Yaner, datang ke sini. Sapa pamanmu dengan cepat. Xiaolu memanggil bocah itu, bocah ini tidak lain adalah putranya Tang Yan, yang baru berumur sekitar 3 tahun. Rambutnya disisir rapi dan pipinya kemerahan. Tang Yan berjalan menuju Qin Yu lalu menatap Lier. Dia membalikkan wajah kecilnya ke atas dan bertanya dengan ragu, Paman, kamu baru saja mengatakan dia punya kekuatan sihir, bukan? Apa itu? Benar? Apa kekuatan sihir saudari Li? Xiaolu juga menjadi ragu. Dia bisa menyembuhkan lenganmu yang terputus. Qin Yu menatap mata Xiaolu dan berkata perlahan. Xiaolu, Tang Yuan, wanita Tang dan Ti San semuanya tercengang. 3 hari kemudian, Qin Yu, Lier, Xiaolu, Tang Yuan dan Ti San berjalan di jalanan kota Suyan. Dasan, bagaimana perasaanmu tentang menjadi komandan kota Suyan ini?
Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Tisan berpikir sebentar dan berkata, aku merasa begitu-begitu. Hanya saja berurusan dengan anak-anak dari beberapa pejabat sedikit merepotkan. Tetapi rasanya cukup enak ketika saya makan dan minum dengan saudara-saudara lelaki saya itu. Xiao Yu, kamu telah melihat putraku yang kuat dan baik hati, dia sangat kuat, kan? Ya, dia luar biasa kuat. Dia sangat muda tetapi dia sudah bisa minum anggur. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba wajahnya berubah warna. Lalu dia tersenyum tipis. Tisan, kota Suyan ini memiliki seorang pemuda yang gemar memegang kipas lipat, sekitar 25 atau 26 tahun dan cukup lucu dan tampan, kan? Ada anyaman kecil di belakang kepalanya. Qin Yu bertanya pada Tisan. Yang terakhir berkata dengan, ya, tentu saja. Ini adalah putra gubernur kota Suyan kami, yang menjadi anggota geng yang sama dengan kawan Tang Qinglan ini. Petik 2. Saudara Xiao, Tang Yuan menatap ragu pada Qin Yu. Qin Yu berkata dengan anggukan, Tang Yuan, temanmu ini kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya yang kecil karena dia mengganggu seseorang yang seharusnya tidak mengganggu. Sun Feng, putra gubernur kota Suyan, suka memiliki banyak hubungan romantis dengan wanita sehingga ia dan Tang Yuan cocok. Dia kadang-kadang bergaul dengan wanita dari keluarga baik-baik, tetapi dia melakukan ini hanya untuk bersenang-senang dan tidak pernah benar-benar mengeksploitasi mereka. Hari ini, Sun Feng dan beberapa pelayan pria berjalan-jalan di jalan-jalan utama. Wow, kecantikan yang indah, kecantikan yang indah. Aku jatuh cinta padanya. Dia menatap seorang wanita di dekatnya, merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya. Wanita di depannya berpakaian serba ungu tanpa bekas senyum di wajahnya. Ada udara yang sangat suram tentang dirinya, tetapi karena fitur wajahnya dapat dianggap sempurna, orang akan berpikir bahwa dia adalah Ratu Es. Bibir ungunya bahkan menambah udara dinginnya yang agung. Nona muda, saya Sun Feng, Sun Xiao. Sun Feng maju dan berkata dengan ekspresi tersenyum ia menganggap yang paling ramah. Nyah, wanita berpakaian ungu itu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya berkedip dengan dingin. Sun Feng kaget. Dia tidak bisa menahan perasaan agak malu. Tapi dia memiliki kulit yang luar biasa tebal sehingga dia terus berkata sambil tersenyum, Nona muda, saya sangat akrab dengan kota Suyan dan setiap sudutnya. Jika Anda ingin pergi jalan-jalan, saya pasti akan menjadi pemandu wisata terbaik. Petik 2. Mata wanita berpakaian ungu itu tiba-tiba berubah suram. Ya ampun, kakak Xiao, sejak kapan kamu menjadi begitu sopan dalam mengejar kecantikan? Wanita cantik, saya Wang San dari klan Wang Suyan City. Mengapa kamu tidak mengikuti saya ke klan Wang untuk melihat-lihat sedikit? Sebuah suara yang sedikit tajam naik. Pada saat yang sama, dua antek pergi menuju wanita berpakaian ungu ini untuk meraihnya. Wang San berbeda dari Sun Feng. Sun Feng paling banyak bercanda pada wanita, tapi Wang San bahkan menculik mereka. Kalian semua, mati. Mata wanita berpakaian ungu memancarkan dingin. Tiba-tiba, tubuhnya menembakkan berbagai sinar cahaya ke sekitarnya. Dua kaki tangan klan Wang yang paling dekat dengannya hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Sun Feng tidak bisa diam-diam terkejut dengan ini. Mengingat kekuatan lemahnya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Miss Situ, jika Anda ingin membunuh seseorang di dinasti Qin saya, setidaknya Anda harus memberitahu saya tentang hal itu terlebih dahulu. Qin Yu muncul di depan Sun Feng segera seolah-olah menggunakan teleportasi. Sinar cahaya yang wanita berpakaian ungu menembak ke arah tempat Qin Yu berdiri dengan mudah diblokir olehnya. Adapun Wang San ke arah lain, sama seperti para pelayannya, ia menjadi berkeping-keping. Darahnya ada di seluruh tanah. Wajah Sun Feng menjadi sangat putih dan penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecantikan dingin ini adalah dewa yang mematikan. Wanita cantik berpakaian ungu memberi Qin Yu tampilan. Ujung-ujung mulutnya sedikit melengkung ke atas, yang merupakan pemandangan yang langka. Mungkin saja dia menganggap tindakan ini tersenyum. Master menara Qin Yu, sikap wanita itu cukup sopan. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Nona Situ, mengapa Anda berjalan-jalan di jalan-jalan kota Suyan sendirian alih-alih tinggal dengan saudara Yeida? Bocah ini memiliki beberapa koneksi dengan suami adik perempuan saya sehingga saya pasti tidak bisa melihatnya mati. Petik 2. Wanita cantik berbaju ungu ini tidak lain adalah Situ Sue, salah satu dari 3 pemimpin Purple Flame Devilish Dungeon.
Karena Master Menara Qin Yu telah beraksi, aku akan menghindarkan bocah ini kali ini. Situ Sue melirik Sun Feng lalu menatap Qin Yu, berkata. Master Menara Qin Yu, baik Yida dan Jiao Jiu adalah di kota Suyan. Mungkin mereka berada di tempat tertentu di kota sekarang. Petik 2 titik titik. Qin Yu mengangguk. Saudara Xiao, Tang Yuan akhirnya lari ke tempat kejadian dari kejauhan. Baru saja, Qin Yu, Tang Yuan dan yang lainnya berjarak 1 kilometer dari Sun Feng. Namun, bagi Qin Yu, jarak ini dapat dicakup dalam satu langkah dan dalam sekejap, jadi secara alami ia bisa menyelamatkan nyawa Sun Feng pada saat yang tepat. King Lan, mereka dan Wang San telah hancur berkeping-keping. Saat ini, jantung Sun Feng masih berdetak kencang. Melihat adegan ini dan memperhatikan pertemanan antara Qin Yu dan wanita cantik berpakaian ungu itu, Tang Yuan menyimpulkan bahwa dia mungkin juga seorang Xiuzenis. Dia segera memberitahu Sun Feng, Brother Xiao, Anda harus memiliki harapan kematian. Mengapa Anda memprovokasi dia? Petik 2 titik titik. Sun Feng mengambil napas dalam-dalam kemudian melihat Situ Sue dan berkata dengan suara rendah. King Lan, aku pikir, aku jatuh cinta padanya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya ketika dia berbicara dengan suara serendah itu, tetapi tepat setelah dia berkata begitu. Qin Yu tiba-tiba berbalik dan menatap Sun Feng dengan takjub. Situ Sue juga melihat Sun Feng. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi sangat aneh. Bocah ini, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Situ Sue adalah nomor 1 dia iblis di Purple Flame Devilis Dungeon dan Xiumois tahap Kong Ming awal, tidak kurang. Bahkan Qin Yu hanya sekuat dia, namun sekarang seorang bocah biasa telah jatuh cinta pada ahli top dari jalur Xiumo. Apa yang gila? Senyum samar muncul di sudut mulut Qin Yu. Melihat Qin Yu dan Situ Sue menatapnya dengan cara seperti itu. Sun Feng berpikir tentang kekuatan sihir mereka sekarang dan mengetahui bahwa kata-katanya kemungkinan besar telah didengar oleh mereka. Pemikirannya sudah diketahui mereka, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke Situ Sue. Apakah kamu Miss Situ? Kata Sun Feng tersenyum. Dia masih ingat apa yang dikatakan Qin Yu dan Situ Sue satu sama lain. Situ Sue, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa, matanya masih sedingin es. Aku Sun Feng, Sun Xiao. Nona Situ, aku dengan tulus menyukaimu. Tapi, cinta harus datang dari kedua sisi. Saya pasti tidak akan mengganggu Anda. Selama kamu ingat bahwa Suyan City memiliki seorang pria bernama Sun Xiao yang menyukaimu, itu sudah cukup bagiku. Petik 2 titik titik. Ada senyum tenang dan ramah di wajah Sun Feng. Haha, Situ Sue, seseorang bahkan menyukaimu. Astaga, apakah matahari terbit di barat hari ini? Seorang pria berotot datang bergegas kemudian memandang Sun Feng dan berkata, Berat, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda berapa umur Miss Situ ini? Haha, Jiao Jiu. Situ Sue membuat lambaian tangannya. Sebuah percikan listrik berwarna ungu menyembur keluar. Jiao Jiu membuat lambaian tangannya. Sebuah cahaya berbentuk bulan sabit menembak dan bertabrakan dengan percikan listrik ungu itu. Mereka berdua menghilang. Situ, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, hari ini seseorang secara terbuka mengatakan dia mencintaimu jadi aku juga senang untukmu. Jiao Jiu kemudian berkata sambil tertawa kepada Sun Feng. Berat, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tahun ini, Miss Situ Anda sudah, Situ Sue, bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan? Petik 2 titik titik. Jiao Jiu dan Situ Sue bertukar pukulan. Situ Sue memandang Jiao Jiu dengan mata suram, tutup mulutmu sedikit, atau, hari ini aku akan bertarung denganmu sampai mati. Jiao Jiu kaget. Dia segera berhenti bicara. Situ, kamu dan Jiao Jiu telah saling bertarung selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah mengatakan kamu akan bertarung sampai mati sebelumnya. Sekarang, Anda berkata demikian karena seorang manusia. Mungkinkah? Seorang pria berambut ungu muncul dengan sedikit ejekan. Dia terlihat sangat jahat dan aneh. Situ Sue mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, pria ini adalah Dungeon King Yida, seorang ahli panggung Kongming akhir yang dia jelas bukan tandingan. Master Menara Qin Yu. Yida menatap Qin Yu dan sedikit mengangguk. Saudara Yida, Qin Yu juga mengangguk. Pada saat ini, berbagai kelompok penjaga kota bergegas ke tempat kejadian. Qin Yu segera memberitahu Tisan di satu sisi, Dasan, dengan santai menangani orang-orang mati ini sedikit.
Anda tidak perlu terlalu peduli tentang masalah ini. Petik 2 titik titik. Tisan juga tahu bahwa orang-orang di depannya tidak biasa. Dia mengangguk tanpa penundaan kemudian memerintahkan para penjaga untuk berurusan dengan mayat yang hancur di sekitarnya. Kakak Yida, mari kita pergi ke restoran itu untuk obrolan yang menyenangkan, kata Qin Yu dengan antusias. Setelah kamu, Yida mengangguk. Segera, Qin Yu, Yida, Situ Sue, Jiao Jiu dan Lier semuanya menuju restoran itu. Dapatkan pegangan, Xiao. Situ Sue itu bukan orang biasa. Berhenti bermimpi, kan? Tang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena hubungannya dengan Qin Yu, Xiao Lu tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan Xiu Zhennis, dan tentu saja Tang Yuan telah mengetahui beberapa dari mereka darinya. Akibatnya, ia dapat menebak identitas Situ Sue. Namun, Sun Feng berkata dengan tegas sambil menggelengkan kepalanya, tidak, King Lan, pada saat itu Xiao Lu adalah seorang ahli Xiantian, tetapi Anda mengejarnya dengan cara yang sama, bukan? Saya berbeda, pasti berbeda. Ketika Tang Yuan baru saja mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba angin kencang muncul di jalan yang tenang. Angin kencang yang aneh ini berhenti dalam sekejap. Pada akhirnya, Sun Feng, Tang Yuan dan yang lainnya melihat adegan yang membuat mereka terpana. Tidak jauh di depan mereka, lebih dari 10 muncul dari udara tipis selama periode singkat antara kemunculan dan lenyapnya angin. Kalian semua tinggal di sini. Saya akan pergi menemui Dungeon King. Salah satu dari orang-orang ini memberitahu yang lain. Chapter 175 Book 8. B8C pukul 12.10 tahun. Di lantai 2 restoran, hanya ada orang-orang seperti Qin Yu dan Yida karena pelanggan lain di sini telah diusir. Saudaraku Yida, metodemu agak terlalu ganas. Mungkinkah Anda tidak tahu cara menggunakan uang? Qin Yu melihat apa yang sebelumnya merupakan batu besar berwarna-warni yang digunakan sebagai hiasan untuk restoran. Batu besar telah diubah menjadi massa cairan beku. Baru saja Yida meletakkan tangannya di atas batu. Itu meleleh seketika, tetapi hanya dalam beberapa saat, batu yang dicairkan itu tiba-tiba membeku sepenuhnya. Setelah itu, Yida melirik semua orang di sekitarnya, dan semua pelanggan turun dengan sangat cepat. Uang, Yida memberikan senyum acuh tak acuh kemudian memilih tempat duduk langsung dan duduk. Dia menunjuk ke kursi yang berlawanan dan berkata kepada Qin Yu, duduklah. Qin Yu duduk di depan Yida ketika dia diberitahu sementara Li duduk di meja lain di satu sisi. Saudara Yida, Anda telah tinggal di benua Qianlong selama beberapa waktu, apakah Anda mencapai hasil apapun? Qin Yu memegang piala, menuangkan anggur dan minuman sendirian. Dia sama sekali tidak peduli tentang Yida. Yida membuat lambaian tangannya. Sebuah guci terbang dari satu sisi. Dia juga menuangkan anggur dan minuman sendiri, mengatakan, hasil. Pasukan yang dikirim Stellar Tower Anda ke sini adalah yang kedua setelah pasukan pengelai Immortal Region. Jika Anda belum mendapatkan hasil apapun, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Petik 2 titik titik. Siapa bilang aku belum mendapat hasil? Kata Qin Yu tersenyum. Oh, Yida menatap Qin Yu. Kamu menemukan pedang giok ke-9. Qin Yu berkata dengan menggelengkan kepalanya, aku belum. Itu hanya kasus batu giok hitam. Yida segera memusatkan perhatiannya. Namun Qin Yu berkata sambil menghela nafas, sayang sekali, kotak giok hitam itu bukan yang berisi pedang batu giok ke-9. Ada banyak kasus batu giok hitam di Wilderness. Yida sedikit mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, Wilderness yang sangat besar mungkin memiliki beberapa bahan tempa alami, tetapi kasing hitam bukanlah sesuatu yang dapat dibuat secara alami. Satu-satunya penjelasan untuk hal-hal seperti ini yang muncul di padang gurun adalah bahwa seseorang membuat mereka keluar dari kebosanan dan kemudian memasukkannya ke dalam hutan. Yida tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Tentu saja tidak banyak, kata Qin Yu dengan pasti. Tetapi ia berpikir dalam benaknya, hanya ada 7 atau 8 dari mereka. Yida memberikan senyum tipis yang jarang, kamu hanya sial. Jika orang-orangku menemukan kasing batu giok hitam, itu pasti memiliki pedang giok ke-9. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Petik 2 titik titik. Aku tidak. Qin Yu menatap matanya. Tunggu sebentar, orang-orangku datang ke sini. Kata Yida tersenyum. Dia telah menerima pesan dari bawahannya yang mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kasing batu giok hitam bahkan dengan mantra pembatas di atasnya, jadi tentu saja dia senang dalam hati.
Dia tidak takut Qin Yu merebutnya juga karena Qin Yu kurang kuat dari dia. Oh, kamu sangat percaya diri, Saudara Yida. Qin Yu perlahan-lahan minum anggur sambil menunggu. Raja penjara bawah tanah. Siluet naik ke lantai 2 lalu segera berlutut. Tapi dia sedikit ragu ketika melihat Qin Yu. Master menara Qin Yu bukan orang luar. Ceritakan semuanya, Yida berkata dengan acuh tak acuh. Bawahan itu mengulurkan tangan tanpa penundaan dan kasing hitam terbang langsung dari gelang penyimpanannya. Dengan sapuan akal budinya, Qin Yu tahu bahwa ini tidak lain adalah salah satu dari kasus batu giok hitam palsunya. Adapun mantra restriktif pada kasus batu giok hitam, ia sendiri menyuruh Yan Rui untuk melemparkannya. Ida menembakkan seberkas cahaya dari tangannya lurus ke kasing hitam itu. Namun, mantra restriktif itu sangat mudah rusak. Wajah Yida berubah warna sekaligus. Dia telah mendapatkan kasing batu giok hitam sebelumnya sehingga secara alami dia tahu betapa sulitnya untuk menyingkirkan spel penghapusan debu. Saudaraku Yida, bukankah kamu mengatakan jika orangmu mendapat kasing batu giok hitam, itu pasti berisi pedang giok ke-9? Mari kita buka untuk melihatnya. Kata Qin Yu tersenyum di satu sisi. Dengan ham yang dingin, Yida segera melempar kasing batu giok hitam itu ke lantai. Ledakan terdengar dan kasing batu giok hitam pecah menjadi beberapa bagian. Giok bertinta adalah jenis batu giok biasa dan mantra pembatas milik Yan Rui telah dihapus oleh Yida sehingga kotak batu giok hitam hancur seketika ketika Yida melemparkannya ke lantai dengan marah. Selembar kertas kemudian mengapung keluar dari dalam kotak batu giok hitam yang hancur. Dikatakan, kasing batu giok bertinta, terbuat dari batu giok bermutu tinggi, bernilai 100 sice perak. Saudara Yida, ini adalah. Qin Yu memalsukan ekspresi yang sangat terkejut. Yida berkata dengan beberapa tawa dingin, aku ingin tahu siapa orang yang memainkan trik bodoh ini pada kita. Menilai dari karakter semua orang, mungkin Azure Dragon yang terkutuk itu. Dia paling suka bermain-main. Tuan Azure Dragon, ini tidak mungkin, kan? Kata Qin Yu dalam pembenaran Azure Dragon. Tidak mungkin. Dalam benaknya, Yida sangat marah dengan individu yang menipunya menggunakan kasing batu giok hitam palsu. Kamu hanya mengenal Azure Dragon untuk waktu yang singkat. Dia suka bermain-main dalam bisnis orang lain dan juga suka membodohi orang. Dia biasanya mempermainkan orang dan mengacaukan situasi mereka. Yida telah menderita di tangan Azure Dragon tidak hanya sekali. Qin Yu ingat untuk sementara waktu dan menemukan bahwa Azure Dragon memang suka bersenang-senang dan membangkitkan banyak hal. Sayang sekali untuk Azure Dragon, dia telah dijadikan kambing hitam untuk Qin Yu. Area permukaan wilderness terlalu besar sementara target pencarian adalah kasus batu giok hitam kecil sehingga secara alami setiap orang harus mencari dengan hati-hati dan perlahan. Karena itu, meskipun indera suci digunakan, sejumlah besar waktu masih akan dibutuhkan. Namun, Qin Yu sangat puas dengan bagaimana ia melewati hari-hari. Ketika dia tidak bermeditasi atau berlatih, dia sering bermain catur dengan Lear, atau tepatnya, dihancurkan oleh Lear dalam catur, atau mengobrol dengan kerabatnya. Dia bahkan menghabiskan lebih banyak waktu mengunjungi berbagai kota besar dan tempat-tempat indah di benua Qianlong bersama Lear. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hubungan antara Qin Yu dan Lear juga menjadi lebih baik dan lebih baik. Tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang siapa yang mereka cintai dan agak tidak memedulikan perasaan masing-masing. Mereka juga tidak terlalu peduli ketika kerabat mereka bercanda tentang mereka. Namun, junior mereka, yaitu, beberapa pangeran, akhirnya mulai mengejar perempuan. Sudah 10 tahun penuh telah berlalu. Selama periode waktu ini, 6 kekuatan telah mengerahkan lebih dari 10.000 pasukan masing-masing untuk mencari wilderness dengan hati-hati dan perlahan. Kemajuan secara alami lambat karena mereka semua ingin melakukan pencarian menyeluruh. Namun, setelah 10 tahun kerja keras, area pencarian masih meluas ke angka 1 juta li di wilderness. Karena perintah yang diberikan Qin Yu di masa lalu, pasukan Stellar Tower tidak pernah pergi lebih dari 100.000 li ke wilderness untuk mencapai tempat yang lebih dalam. Binatang buas setan dari wilderness sangat tangguh, sangat tangguh. Dalam proses pergi jauh ke wilderness, pasukan 5 kekuatan lainnya semuanya menderita beberapa kerugian. Tetapi pasukan Stellar Tower tidak pernah terlalu dalam sehingga tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Namun, hal yang paling aneh adalah bahwa,
3 tahun yang lalu, semua binatang iblis dengan beberapa pencapaian dalam praktek tiba-tiba menghilang. Pasukan setiap kekuatan telah gagal menemukan satu binatang iblis tahap Jindan di wilderness sejak saat itu. Aneh. Ini sangat aneh. Masih ada banyak binatang iblis di wilderness tapi mengapa begitu banyak tahap Jindan semua menghilang? Kemana mereka sebenarnya pergi? Ini telah menjadi sakit kepala utama bagi 5 kekuatan lainnya, tetapi Qin Yu sama sekali tidak peduli. Sebagai gantinya, ia telah belajar memainkan seruling dan kadang-kadang melakukannya bersama dengan Lier memainkan sitar. Entah bagaimana, meskipun Qin Yu telah belajar seruling selama beberapa tahun, keterampilannya masih jauh lebih rendah daripada keterampilan sitar Lier. Keterampilan caturnya tidak sebagus Lier, seperti keterampilan serulingnya dibandingkan dengan keterampilan sitarnya, tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia terus bermain catur dengannya dan bermain seruling bersamaan dengan kecapinya. Di rumah Pangeran Yu, Qin Yu dan seorang pemuda duduk berhadap-hadapan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Paman Ketiga. Sudah 10 tahun tetapi Anda dan Bibi Lier masih sama sedangkan keponakan Anda ini akan segera menikahi putri mahkota. Pangeran mahkota dinasti Qin, Qin Guan berkata. Qin Yu tercengang. Kemudian dia langsung berkata sambil tersenyum, kamu bocah, kamu tidak cukup besar. Bisnis Paman Ketiga Anda bukan urusan Anda. Sebenarnya Qin Guan tidak sedikit karena ia sudah berusia 18 tahun. Di benua Qianlong, di mana seseorang dapat menjalani upacara kedewasaan pada usia 16 tahun, seorang anak perempuan berusia 18 tahun menikah bukanlah hal yang istimewa. Paman Ketiga, ini bukan berarti aku kecil, tapi kau terlalu besar. Kamu begitu besar tetapi masih sendiri, kata Qin Guan dengan tidak puas. Tiba-tiba, Lier datang dari kejauhan, memegang salver kecil dengan beberapa tandan anggur di atasnya. Dia meletakkan salver di atas meja, makan anggur, Qin Yu. Butuh beberapa waktu untuk memilih mereka. Saya sudah mencucinya dengan hati-hati. Petik 2. Qin Yu mulai memakan buah anggur dengan sangat bahagia tanpa penundaan. Kakak, Hei Yu juga terbang. Ada apa, Xiao Hei? Jangan mencuri. Ini adalah anggur yang diberikan Lier kepada saya. Hei Yu membuka mulutnya dan menelan 7 atau 8 anggur dengan sekali teguk, yang membuat Qin Yu sangat khawatir. Hei Yu tersenyum, kakak, aku akan memberitahumu hal yang menyenangkan. Oh, hal yang menyenangkan. Apa itu? Qin Yu menatap Hei Yu dengan sangat ingin tahu. Yang terakhir berkata dengan bangga, saya akan menghadapi 6-9 Heavenly Tribulation setengah tahun kemudian. Benarkah? Qin Yu heran. Tentu saja, tapi, kakak, Hou Fei sudah melewati kesengsaraan surgawi 6-9 beberapa tahun yang lalu, dan kekuatanku bahkan lebih lemah dari kekuatanmu. Mengapa sekarang aku harus menjalani kesusahan lebih awal darimu? Di Stellar Tower, Hou Fei sekarang adalah yang paling kuat. Sebaliknya, Qin Yu belum merasakan ketika 6-9 Heavenly Tribulation datang. Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh, siapa yang tahu? Secara teori saya seharusnya sudah mencapai puncak tahap meteor akhir 10 tahun yang lalu, tetapi saya selalu tidak bisa merasakan kedatangan 6-9 Heavenly Tribulation saya sejak itu. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Petik 2. Selama 10 tahun terakhir masa tinggal Qin Yu di benua Qianlong, Paman Lan pernah datang ke tempatnya. Qin Yu bertanya mengapa dia tidak dapat merasakan kedatangan 6-9 Heavenly Tribulation, karena, bagaimanapun, bahkan Hou Fei telah melewati kesengsaraan ini. Namun, Paman Lan hanya mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan tidak mempedulikannya juga. Meskipun Qin Yu belum melalui kesusahan besar, tingkat jiwanya telah meningkat dengan cepat. Berkat tinggal bersama dengan Lier selama 10 tahun, jiwanya sekarang hampir mencapai tahap Kongming awal. Harus diketahui bahwa ketika jiwa membaik, kesulitan untuk memperbaikinya juga meningkat banyak. Qin Yu telah mampu mencapai tingkat jiwanya saat ini tidak hanya karena air mata meteorik, tetapi juga karena musik kecapi Lier. Lier berkata sambil tersenyum, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Pasti ada alasan bagi 6-9 Heavenly Tribulation datang begitu lambat. Kekuatan Anda sudah cukup lama, dan jiwa Anda bahkan pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari kekuatan Anda, jadi secara teori itu akan segera datang. Petik 2. Baiklah, tidak ada gunanya khawatir, kata Qin Yu dengan cara yang tidak peduli. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Dengan satu putaran tangannya, sebuah pemancar muncul.
Tepat setelah Qin Yu membuat sapuan akal suci, wajahnya berubah warna sangat. Apa yang terjadi, kakak? Tanya Xiao Hei segera. Qin Yu berkata perlahan dengan kerutan yang dalam. Pasukan Azure Dragon lebih dari 10.000 total telah dimusnahkan. Mengingat pesan yang dikirim Azure Dragon kepadanya. Dia memiliki perasaan bahwa mungkin hidupnya yang tenang tidak dapat lagi berlanjut.